Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari di akhir pekan ini kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah War Room. Bacaan kita terambil dari Matius 6 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Apakah Anda pernah mendengar film berjudul War Room atau Ruangan Perang? Film bergenre rohani Kristen garapan produser Kendrick Brothers ini menarik untuk kita saksikan, bukan hanya karena kisahnya relate dengan kehidupan kita sehari-hari, namun ada banyak prinsip kebenaran firman Tuhan yang dapat kita petik dan aplikasikan bagi hidup kita. Mengisahkan keluarga Kristen yang mapan secara ekonomi, namun hari-hari hidupnya diwarnai dengan pertengkaran. Apalagi ketika Tony, sang suami, kemudian diketahui mulai melirik wanita lain di lingkungan kerjanya. Sontak membuat Elizabeth atau Liz, sang istri, semakin tergoncang. Beruntung Liz yang waktu itu berprofesi sebagai agen penjual rumah bertemu dengan seorang janda tua bernama Clara yang hendak menjual rumahnya. Kepada Clara, Liz bukan hanya berbicara urusan bisnis, namun juga menceritakan masalah keluarganya. Clara memberitahu bahwa yang harus dilakukan oleh Liz adalah berdoa dan bersabar. Selain itu, Liz perlu untuk membuat sebuah ruangan yang kemudian diberi nama War Room, terinspirasi dari Matius 6 ayat 6 untuk menjadi tempat berdoa sebagaimana Clara juga lakukan di rumahnya sendiri. Liz pun menuruti saran Clara dan membuat sebuah ruangan untuk berdoa dengan kusuk untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib sehingga bukan hanya keluarga Liz yang dipulihkan, namun hidupnya digairahkan dengan doa. Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk memiliki war room kita masing-masing. Bahkan kalau kita menilik pada perjanjian baru, maka ribuan tahun sebelumnya Daniel sudah melakukan hal ini. Di dalam Daniel 6 ayat 6 dikatakan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya." Sebagai orang percaya, iblis mengintimidasi hidup kita dengan berbagai tuduhan, tipu daya, berupaya segala cara untuk menghancurkan hidup kita dan keluarga kita, membidik kelemahan kita. Doa adalah senjata yang efektif untuk melawan intimidasi dan tipu muslihat iblis. Oleh karena melalui doa kita mengakui kelemahan kita secara manusia di hadapan Tuhan, sehingga kasih dan kuasanya yang tak terbatas itulah yang akan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita setiap hari, maka kita akan dimampukan untuk meresponi dengan tepat setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika Liz mendengar tentang perselingkuhan suaminya, maka ia masuk ke dalam war room-nya, menyampaikan segala keluhannya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan ajaib. Tony, suaminya, bertobat, sehingga Tony pun bersehati bersama Liz untuk pemulihan keluarga mereka. Terinspirasi dari hal ini, saya pun juga menjadikan kamar saya sebagai war room. Ketika bekerja di kantor, saya menjadikan lantai 5, yaitu Taman Doa Elroy, untuk berdoa jam 12 siang. Tuhan ingin menyatakan keajaibannya lebih lagi dalam hidup kita melalui war room kita masing-masing. Pertanyaannya, maukah kita?